kita lihat ke sana. Sebelumnya kamu udah pernah masuk belum? Oke, sebelumnya nama saya Putri Harani. Saya di sini sebagai konselor yang akan mendampingi kamu pada hari ini. Ibu gimana kabarnya? Baik. Nama kamu siapa? Nama saya Dian Zara Tani. Oke, dari universitas? UIN khusus Jurusan apa kalau boleh tahu? Inggris dan Indonesia. Bahasa Inggris ya? Sebenarnya saya akan menjelaskan dulu, saya akan menyampaikan bahwasanya nanti apabila kamu bercerita kepada saya atau semua yang kamu rasakan atau apapun itu yang kamu ceritakan kepada saya, maka saya rahasiakan sebagaimana seharusnya asas konsep. Jadi apa yang kamu ceritakan kepada saya nanti akan saya rahasiakan dari keluarga kamu bisa enjoy juga dengan saya. Oke. Sebenarnya gimana kalau kamu jadi atau gimana pada hari kamu pada akhir-akhir ini? Boleh kamu ceritakan? Sebenarnya gimana kalau Kakak pada hari ini? Apa yang Kakak rasakan akhir-akhir ini? Oke, boleh ceritakan sama saya apa? Bagaimana stres yang kamu ceritakan kepada saya lebih lanjut? Kayak akhir-akhir ini seperti itu. Padahal jam 9 itu udah mulai ngantuk kan. Cuman kalau misalnya lewat aja 1 jam menjelang jam 10 itu udah nggak bisa tidur lagi. Tidurnya bisa jam 2. Oh jadi Kakak bisa tidur sampai jam 2 jam 3 itu? Berarti Kakak bisa tidur atau nggak tidur sama sekali? Tidur abis itu. Kira-kira kenapa? Apa yang Kakak? Mungkin ada yang Kakak pikirkan kalau sampai Kakak tidak bisa tidur itu kenapa? Awalnya nggak ada mikir apa-apa. Cuman kalau misalnya udah kelewat dari jam tidur itu sering suka kayak negatif tinggi. Tadi gini, itu sering kayak gitu. Boleh Kakak ceritakan apa salah satu hal yang bikin Kakak sampai negatif tinggi? Kayak mikir nggak tahu juga sih, sering sedih tapi nggak tahu kenapa sering sedih. Ada hal lain yang bikin Kakak sedih gitu? Misalnya ini Kakak sendiri takut seandainya setelah dikenal dunia Kakak atau misalnya Kakak disebut dari orang tua atau pacar mungkin atau teman Kadang-kadang ya pacar juga kadang-kadang, terus dia juga sama orang tua. oke. Jadi kayak tiap malam itu ganti-gantian, terus juga ada juga masalah tugas karena tugas itu kan numpuk banget kan. Terus kalau misalnya deadline-nya itu kadang jamnya sama, sedangkan yang ini kerja kamu Boleh Kakak ceritakan tentang teman Kakak? Oke. Awalnya dia ini teman satu kelas. Memang aku yang nawarin untuk dia tinggal sama aku. Awalnya kan biasa aja kayak teman-teman lama yang ngumpul lagi gitu kan. Terus aku bilang anggap aja karena aku baru juga, aku paham itu gimana mata tuh ngeluarin uang kan banyak kan. Jadi aku ngerti juga pasti soalnya dia sebelumnya pernah curhat soal ekonomi orang tua dia. Jadi aku bilang nggak apa-apa kalau misalnya butuh pakai aja dulu barang aku, kalau misalnya dia saat belum ada gitu kan. Terus tapi aku bilang, tapi kalau misalnya mau pakai barang aku izin dulu ya. Aku udah pernah ingetin sebelumnya, bilang kalau misalnya mau pakai barang aku izin dulu ya, takutnya nanti kan ada rusak. Jadi kan aku bisa tanyain ini kenapa rusak gitu kan. Tapi dia awal-awal emang mikir kayak gitu, intinya biar begini. Aku emang nggak apa-apa karena aku udah nawarin duluan kan. Tapi lah makin lama dia tuh kayak kalau gitu lah kan temenku juga gitu kan. Aku juga nggak apa-apa, cuman kalau misalnya abis itu aku mau pakai misalnya dia udah pakai, terus nanti jadinya aku pakai ternyata sapanya kotor, jadi aku nggak bisa pakai dong, sedangkan aku harus pakai gitu kan. Jadi aku pernah bilang lagi kalau pakai barang aku tolong dong di izin dulu, diberitahu dulu aku, nggak tahu aku mau pakai aku bilang gitu kan. Dia jawabnya memang iya, nanti aku kasih tahu.
tapi dia nggak kayak gitu. Sampai akhirnya 1 semester dia. Oh, satu. 6 bulan terakhir dia bilang sebelum masuk semester baru. Nah, habis itu aku mau sendiri kan, akhirnya aku mengundurkan diri buat pisah sama aja. Berarti sekarang udah pindah ya? Sekarang baru. Terus hubungan kakak sebenarnya sekarang gimana? Pas masih awal pindah itu kamu masih dekat, masih sering chat, masih sering cerita gitu kan. Tapi akhir-akhir ini 2 bulan yang lalu lah, dari bulan April ke Mei ini komunikasi kami itu buruk. Aku udah nggak tahu lagi seputar dia, terus aku juga udah nggak tahu dia terus lagi sibuk apa. Kami satu grup, tapi kami tidak pernah saling balas. Oh, jadi sekarang hidupnya itu masing-masing ya, dan bukan berarti kalian bisa melakukan pelan itu tidak? Enggak, cuma kayak diem-dieman gitu. Oh, diem-dieman, komunikasinya kurang. Iya. Walaupun di dalam grup, tapi kan nggak pernah membahas. Iya, jangan kan di dalam grup. Kadang kalau misalnya ketemu, kan sering ketemu kan, ternyata kesana kan. Orang kalau misalnya ada dia itu kayak nggak kayak orang belum nggak kenal sebelumnya gitu, kayak diem-dieman. Misalnya aku sama yang lain apa nih kan, terus dia ada di situ, tapi aku nggak nanya dia juga yang nggak nanyain aku gitu. Berarti dia menghindar. Menurut kakak? Aku rasa dia menghindar, karena dia menghindar, karena dia diam, aku juga ikut diam gitu. Oh, jadi ceritanya sama-sama menghindar dikarenakan si dia tadi menghindar. Iya. Jadi apa yang kakak inginkan sebenarnya? Kalau seandainya kalian masih, kan ini ceritanya kalian sudah kawan nih. Sebenarnya ada apa yang kakak inginkan dari pertemanan ini? Selain komunikasi kalian sudah dulu, sebenarnya apa yang kakak inginkan? Mau dia sadar aja sih kalau dia tuh udah pernah gitu. Soalnya selama dia pakai nama aku terus ada yang rusak itu dia belum ada minta maaf gitu. Aku cuma pengen dia bilang waktu aku ngasih tahu ini barang aku rusaknya, dia tuh aneh jawabnya, iya nggak tahu. Maksud aku kan dia yang pakai nama aku, kenapa dia nggak tahu gitu kan. Seharusnya dia jawabnya responnya, iya ya maaf ya, aku nggak bermaksud dia harus tanggung jawab, ganti enggak, maksud aku kayak sadar aja ini nih rusak loh karena kamu kayak gitu. Iya maaf ya, kan kita kayak gitu kalau biasanya. Berarti harus membutuhkan kata maaf sebenarnya dari Biar aku juga enakan gitu. Berarti terus sebenarnya kakak pernah bikin masalah nggak sebenarnya sebelumnya? Nggak pernah sih. Dia tahu nggak kalau kakak gimana ekonomi keluarga atau daerah apa itu apa cerita tadi dan dia tahu nggak? Nggak tahu, karena kami emang karena dia awal yang terbuka soalnya aku akhirnya dia percaya sama aku gitu kan. Akhirnya aku juga terbuka gitu. Terus gimana sekarang teman-teman kakak kerja dan teman-teman kakak? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Ya, cuman kami berdua aja yang tahu. Makanya kalau misalnya lagi ngumpul, mungkin orang sadar kan jadi timan, tapi nggak tahu masalahnya apa. Karena aku benar-benar nggak pernah cerita sama siapa. Pernah, tapi cuman sama. Cuma ceritain ke teman dekat aku yang itu sama saya. Cuma mereka berdua yang di kamar ini tahu. Sama sekarang ada dekat sama yang teman kamu yang berbagi? Dekat, tapi dekat yang biasa aja. Mereka tahu cerita si teman kamu ini. Apa kata mereka? Mereka juga kayak kaget sih, kenapa ya, kayaknya di bawah dulu nggak kayak gitu. Bener-bener beda kan dia. Kata sama dia di foto. Dekat, makanya aku juga kaget kenapa kok tiba-tiba ngekos jadi kayak gini. Padahal pas di pondok aku juga sering nyebarin dia juga sering nyebarin aku, dan itu biasa aja. Makanya waktu pertama kali di tempat baru dan aku ngajak dia ngekos itu, aku tuh kayak udah percaya karena sebelumnya dia pernah kejadian kayak gitu. Soal ekonomi keluarga tadi, karena diterbuka atau terbuka? Ya, Maksudnya kalau boleh tahu ekonomi enggak? Ekonomi sekarang alhamdulillah. udah ketahuan Kami dari 5 bersaudara. jadi sebelumnya itu kalian satu sekolah dan kalian dekat.
Iya. Tapi setelah kamu ajak dia untuk ongkos berdua, disitulah nampaknya perubahan. Iya. Baik itu dari sikap dia yang dulu kamu kenal seharusnya, tapi sekarang malah berubah pas melihat satu kesempatan. Apa perasaan kamu sekarang? Atau itu? Gimana perasaan kamu dulu dari perasaan kamu sekarang? Kamu dulu dia kan? Senang karena awal kos kan berarti aku punya teman gitu. Itu kan maksudnya. Enggak juga. Sebenarnya kamu sendiri. Iya sebenarnya sendiri, cuman kalau pas sendiri kan kesepian kan. Jadi pas ada dia itu senang gitu. Apa yang bikin kamu kesepian? Punya pacar? Karena saya pacarnya kerja, cuman pas malam doang kasusnya doang. Kalau untuk tidur itu ada apa juga? Atau bisa disebut dengan sokol? Iya. Tapi kamu sedih. Iya. Tapi ini sih. Enggak, kalau misalnya nanya apa-apa, tapi kalau misalnya gue cerita, boleh. Jadi segala yang saya ingatkan, ini akan menyelesaikan. Sebenarnya bingung juga sih, soalnya setiap kali aku tuh kayak campur-campur pikirannya. Terus perasaan kamu sekarang ke teman kamu itu kayak mana? Sedih ada, marah ada, kadang Kamu marah, marah. tapi marahnya ke dia kamu itu terlupakan tak? Kenapa? Karena aku gak berani. Dia berani ngomong itu karena apa? Karena dia teman aku. Terus aku juga aku yang gak enak kan. Terus kamu nangis. Dan sedih nangis. Berarti sebenarnya kamu kayak marah sebenarnya. Bukan karena yang kayak itu gak jauh dengan dia. Cuma pengen dia tuh tahu kalau dia nggak lakukan itu. Misalnya dia udah tahu kamu udah memakai semua dia, misalnya seperti itu tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, bagaimana? Aku pernah menyeramkan dia membuat pakai dia nulis foto pakai baju aku. Enggak bilang kemarin kan dengan rok putih rusak nih rok putihnya aku bilang. Dan abang yang di foto ini juga rusak sedikit mampet itu. Kalau abu-abu sama rok putih itu yang mau pakai karena aku nggak tahu abang itu mau dijual apa, jadi aku simpan dulu gitu. Jadi pas mau pakai aku terakhir pakai itu cuma satu gitu sehingga aku karena semester 2 aku udah nggak pernah lagi karena nggak tahu pakai baju apa. Jadi pas mau pakai baju ini kemarin baru 2 minggu yang lalu aku mau pakai selitnya mampet gitu. Jadi aku ingat kayaknya aku pakai yang pas semester 1 itu nggak usah apa karena memang baru dibeliin sama kakak aku. Jadi aku bilang kok mampet ya. Jadi aku karena dia post foto itu kan aku komen oh iya selipin yang di yang kau pinjam foto ini rusak loh. Itu posisinya dia udah bisa. Dia udah bisa. Jadi aku bilang rusak loh. Kok bisa rusak? Padahal aku nyucinya di rumah loh katanya kan karena minggu kemarin dia bawa ke rumah katanya gitu nyuci. Nggak tahu selipinnya mampet. Aku nggak mungkin dong tiba-tiba mampet gitu. Aku bilang kan. Soalnya aku terakhir pakai semester 1 karena nggak punya baju yang cocok sama ini, jadi aku tahan dulu buat nyari baju dulu. Aku bilang gitu kan. Nggak tahu aku soalnya kemarin bebek aja gitu. Terus aku singgung lagi rok putih aku juga sebenarnya banyak sih yang rusak sama kau, tapi ya udahlah gimana lagi. Terus katanya jadi mau gimana aku ganti. Terus dia tanya rok putih itu dibalasnya itu kan dijadinya terus dibalasnya itu kan. Terus dia bilang ini belinya online atau offline. Terus dibalas jadi belinya offline di store di Bandung sini, aku bilang gitu kan. Terus nggak ada dibalasnya, les chat dia aku nggak tahu dia lihat apa enggak tapi masih cinta sama abu-abu. Berarti mati kan? Iya.
informasikan tentang keluarganya? Mungkin soalnya masih tentang kebun. Berarti sebenarnya kamu ini ingin menyampaikan semua hal ke dia, tapi itu tetap sampaikan. Dikarenakan Karena karena kamu nggak enakan. aku takut kalau misalnya aku ngomong karena aku ngerti kan dia. Jadi dia mikir kayak gitu tadi, mau aku ganti enggak gitu. Padahal aku nggak pengen diganti, kayak cuma pengen ya sama aku ya kenalan untuk ini aku bisa. Dan next kedepannya seharusnya nggak bikin kayak gitu maksud aku. Kamu itu sendiri. Iya. Aku malah pengen gimana ya, aku nyari sebenarnya bisa nyari topik, cuman bukan topik apa lagi, aku udah gak tahu kehidupan dia. Kayak kalau nanya masih sibuk tugas nggak gitu, kan kayak aku rasanya kayak ada gitu sih. Terus dia sekarang ada yang ditarik sama orang. Nah biasanya dia itu sih cerita di awalnya ada begini kan. Sekarang udah gak pernah, tapi aku sering lihat saya aku dia kan. Aku mau balas ya, sebenarnya dia udah Berarti di sini kalian tidak komunikasi lagi dikarenakan sama-sama ego atau bukan ego seperti gengsi atau yang kamu lainnya. Sebenarnya kamu mau balas story dia. Kamu gengsi ya? tapi kayak mikir nanti rasanya aku pernah balas story dia. Aku bilang, "Ma, abang siapa lagi?" Aku bilang itu soalnya yang deketin dia rapi kan. "Wah ini abang siapa lagi nih?" Aku bilang gitu kan. Ada deh. Nah dia jawabnya gitu. Aku kayak canggih gitu karena jawab gitu karena aku kalau sama orang aku tuh dia lagi dekat ya kan aku soalnya kalau balas sama orang kayak gitu. Apa aku terbuka ya? Aku kayak gitu, aku terbuka nggak sih ke orang? Sebenarnya itu salah satu respon yang baik. Berarti sebenarnya di sini kamu pengen bilang semua hal ke dia, tapi itu nggak akan sampaikan. Kamu nggak bisa sama dia. Mungkin sekarang pas kamu ke dia dan itu sebenarnya biasa aja kayak ya udah teman sayang gitu. Tapi dia tidak ada yang mengenal kamu sama kamu. Iya dari situ sih. Padahal kan kalau dia berapa aku Sekarang karena kamu tuh tidak bisa sampaikan apa yang maksud sampaikan ke dia. Kita mencoba teknik persuasi. Bagaimana teknik ini bantu kamu untuk menyampaikan semua hal yang kamu pendam, tapi tak sampai langsung. It's okay. Seperti yang saya jelaskan tadi, kamu boleh bayangkan bahwasanya yang duduk di sini itu dia. Kamu boleh bilang semuanya ke dia, dan semuanya akan dirahasiakan. Kamu bilang sama dia, kamu akan semua. Oke? Kamu boleh pakai yang tadi. kamu mau ya sadar kalau udah itu sama aku beneran nggak apa-apa karena buktinya itu kalau beneran aku pun aku tetap mau berdoa, aku tetap mau berbagi semua apapun aku malah sedih karena kita jadi kayak orang nggak kenal. Padahal itu kan sebenarnya kita sering bareng makan dari pondok terus satu kita udah pernah saling sapa walaupun nggak sedekat kelas 2 tapi kita udah pernah kenalnya dari situ. Saling memutuskan
menghindar kalau ngumpul ada tahu takut orang di sekitar sadar kalau kita lagi nggak tenang lagi ada masalah. Aku nggak mau bawa masalah itu ke orang. Aku cukup kayak kalau aku aja kita selesai sama-sama. Tapi mungkin cara aku juga salah. Mungkin aku jatuhnya menghindari kau. Padahal aku juga nggak menghindari kau. Aku cuma pengen kau tuh sadar kalau kau tuh salah. Aku mau kalau lagi sudah kalau sebelumnya salah. Udah kamu langsung ke dia. Ini perasaan. Betul sama saudara bersama. Sedikit udah. Tapi saudara bersama. Jadi ini. Sebenarnya kamu sendiri yang pas. Tapi kamu juga yang memutuskan dan kamu yang menawarkan untuk dia bersama-sama dengan alasan bahwasanya kamu tuh setia, dan kamu juga sebenarnya udah kenal sama dia, kamu dekat sekali sama dia pas di sekolah, kan? Jadi sekarang kamu berpikir apabila ada dia, kamu ada kawan, ya. Tapi saya juga berdua, saya dari semester 1 sampai semester sekarang saya pas berdua. Nah sekarang saya mengontrak rumah, dimana kamar itu berbeda. Sebenarnya untuk kos, baik itu tempat yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, pasti bakal ada masalah. Baik itu masalah dari diri kita sendiri maupun dari teman kita tadi. Ya, dan itu tidak akan bisa terhindari atau terelakkan. Karena mau bagaimanapun, menurut beberapa orang sendiri itu memang lebih baik. Sendiri itu mau kita di rumah kita di kos kita itu memang lebih. Tapi itu hal biasa sebenarnya terjadi di rumah atau di kamar untuk sebagai roommate atau teman kosan. Hal biasa. Tadi kamu suka nangis sama nanya apa aku salah ya? Kamu sebenarnya tidak salah. Kalau kamu ambil untuk dia karena dia masih maba itu, atau kamu pinjamkan baju ke dia karena dia masih maba, misalnya baju dia tadi itu nggak salah sama sekali. Bahkan kamu tadi bilangnya sempat menyampaikan beberapa hal yang menyinggung soal baju kamu. Itu adalah
sebenarnya untuk memancing dia agar baju atau barang yang punya pergi itu kembali, atau misalnya hanya sekedar kata maaf dari dia. Tapi ekspektasi kamu itu tidak ada mengucapkan maaf selalu. Jadi bertentangan dengan ekspektasi kamu. Di sisi lain kamu juga udah ikhlas dengan semuanya. Cuma kamu cuma butuh maaf. Kamu nggak punya juga hari ini campur atau asing. Cuma kalian kabar. Semua di sini semua dikarenakan juga karena komunikasi, juga kesalahpahaman dan ekspektasi juga. Jadi tidak bisa terlalu berlebihan meletakkan ekspektasi tinggi sama orang. Mau itu orang tua kita, mau itu kawan kita tak bisa meletakkan ekspektasi tinggi. Jadi seandainya kita memang benar-benar sayang sama orang, benar-benar ini kawan aku, ini pacar aku, kita harus kasih 50-50, nggak bisa kita kasih 100%. Ya. Karena 50 tadi itu untuk sayangnya kita, 50 tadi itu untuk ikhlasnya kita. Karena saat kita nggak ikhlas dengan apa yang udah orang itu buat, orang tersayang kita bikin itu, kita yang sakit, kita tersiksa. Apalagi kalau kita nggak enak, kayaknya nggak saya ngerti, susah jadi. Ya, semua yang terjadi di antara teman kita dan kita itu hal wajar. Ya, apalagi kita misalnya pernah sekolah berdua, kalian 6 tahun bersama di pondok ya. Sekarang apa yang mau kamu perbaiki setelah ini terjadi? Kalau mau chat, mau ngomong sama Gimana caranya? Kamu main aja besok. Ada yang mau ngajak? Gak apa-apa. Kamu gak usah pedulikan respon dia bagaimana nanti. Yang penting kamu udah berusaha berbicara sama dia. Oh, kamu bilang tadi hubungan kamu sama dia sebenarnya baik-baik aja. Cuman sudah di kehidupan masing-masing dirasakan tidak ada komunikasi. Ya kan? Kamu mulai chat sama dia. Kamu mulai chat sama dia. Mungkin kamu bisa jadi bicara main ya. Ayo kita main ya. Ini udah lama main. Gimana kamu lagi dekat sama siapa? Lalu saja lah. Atau cuma duduk di Indomaret duduk. Bicara pelan-pelan. Kalau begitu masalahnya, yang penting kok semua tersampaikan. Ya, semua tersampaikan. Yang kamu sampaikan itu bikin kamu lega. Saat soal rasa gak enakan, pikirkan. Seandainya orang bisa seenak sama aku, masa aku gak bisa? Pikirkan diri sendiri. Pikirkan orang lain, pikirkan diri sendiri. Tadi 50-50, orang lain 50, kita 50. Sekarang nanti tanggapan mereka bagaimana, yang penting kamu udah menyampaikan dulu apa yang harus kamu sampaikan. Dan itu akan ikhlas. Kamu harus disediakan sedikit untuk ikhlas. Ya. Jadi ini gimana perasaan kamu? Ya, bukan sebenarnya bersalah. Apa-apa. Yang siap. Ya, tidak bersalah. Sebelumnya, seandainya saya belum bisa mengekspresikan masalah ataupun misalnya lega kamu terus masih setengah sebelumnya. Tapi seandainya kamu memang masih mau bercerita ke saya lagi, atau kamu hanya bersama dengan saya lagi, itu nggak apa-apa. Ya. Saya akan mencoba, saya akan dengarkan cerita kamu, saya akan memahami, dan saya akan perhatikan kamu. Terima kasih sudah jadi klien saya, terima kasih sudah percaya sama saya, terima kasih sudah mau datang ke saya.